Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar semuanya? Senang sekali kali ini webinar Zoho Indonesia kembali menampilkan topik-topik yang sangat menarik untuk rekan-rekan semuanya. Oke, perkenalkan nama saya MP Sumardi dari Pre-Sales Engineer Zoho Indonesia. Pagi ini kita akan membahas sekilas mengenai aplikasi yang sedang trending saat ini dari Zoho, yaitu Road IQ. Oke, kemudian kita juga sebelum mulai ke Road IQ ya, mungkin ada baiknya kita juga mengenal sedikit aja mengenai apa itu Zoho CRM ya. Zoho CRM adalah platform yang sangat powerful sekali, sangat bagus sekali ya, di mana Zoho CRM udah memenangkan beberapa penghargaan ya secara internasional, dan CRM ini yang paling penting juga sudah dipercaya lebih dari 250.000 company ya, dan sudah dipakai juga di lebih dari 180 negara ya untuk Zoho CRM itu sendiri ya. Kemudian tentunya Zoho CRM ini benar-benar platform yang bisa membantu bisnis Anda untuk mengkonversikan lebih banyak prospek ya, leads yang masuk. Kemudian juga kita bisa melakukan interaksi dengan semua customer kita ya, dan tentunya meningkatkan pendapatan company rekan-rekan semuanya. Dan ini juga sangat penting sekali di dalam Zoho CRM. Kita ada satu platform untuk satu atap ya, semua divisi mulai dari marketing, kemudian dari sales, dari support, itu bisa dalam satu atap, semua database, semua customer view ya, 360 derajat customer view, semuanya bisa kita dapatkan di dalam Zoho CRM. Dan tentunya kita juga terbuka untuk setiap tipe dari company rekan-rekan semuanya ya, mulai dari yang small medium business, kemudian juga yang B2C ya, business to customer, business to business, sampai yang skala besar ya, enterprise ya. So CRM juga sudah dipakai udah untuk perusahaan-perusahaan besar yang lebih dari 2.000 karyawannya seperti itu ya. Tetapi jangan takut ya, Zoho CRM pun juga terbuka untuk subskripsi yang hanya cuman misalnya 3 user ya, benar-benar untuk yang startup company itu juga terbuka sekali Zoho CRM. Kemudian kita masuk ke benefit untuk Zoho CRM sendiri ya. Di sini Zoho CRM tentunya yang pertama bisa meningkatkan penjualan. Bagaimana bisa ya? Karena benar-benar tools ini benar-benar user friendly ya. Jadi dari para sales nanti benar-benar terbantu dengan Zoho CRM sehingga mereka happy bekerja. Kalau employee-nya happy, tentu efektivitasnya ya, produktivitas mereka juga meningkat, dan tentunya meningkatkan penjualan dari sisi perusahaan seperti itu ya. Kemudian Zoho CRM juga akan bisa memberikan bisnis proses yang lebih efisien ya. Di situ juga kita ada workflow, blueprint yang benar-benar bisa membantu proses bisnis di tempat Bapak Ibu ya, untuk bisa kita bikin semacam shortcut ya yang lebih efisien seperti itu ya. Dan tentunya Zoho CRM juga datang dengan dashboard KPI ya, yang sangat mudah dibaca ya oleh pihak manajemen, sehingga mereka bisa berdasarkan KPI tersebut, berdasarkan dashboard tersebut, mereka bisa mengambil keputusan yang taktis yang sangat penting bagi mereka ya. Kemudian sekali lagi Zoho CRM juga tentunya sangat concern dengan keamanan data ya. Zoho CRM sendiri sudah compliance with GDPR ya, untuk yang contoh yang di Europe ya. Jadi benar-benar Zoho CRM concern dengan keamanan data dari perusahaan Bapak Ibu ya. Kemudian juga Zoho CRM bisa diakses dari handphone ya. Nanti juga kita akan lihat bagaimana Road IQ ya, untuk tenaga pemasaran di luar, dia cukup melalui handphone, dia bisa mengakses kepada Zoho CRM dan Road IQ ya. Dan tentunya kita harapkan juga pelanggan dari rekan-rekan ya, customer Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik sehingga mereka lebih puas seperti itu ya. Oke, kita langsung mulai aja webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menggabungkan diri di webinar Zoho Indonesia. Kali ini kita mengambil tema Road IQ. Ini adalah agenda untuk webinar pada pagi hari ini ya. Pertama kita akan masuk ke solusi dari Road IQ itu sendiri. Kemudian kita masuk ke overview ya, gambaran mengenai Road IQ. Kemudian kita akan juga lihat apa sih yang baru di Road IQ ya, dan apa yang sedang dikembangkan oleh Road IQ ya. Juga ada peta jalannya.
Nah, ini kurang lebih selama 60 menit ke depan, selama webinar mengenai Road IQ, kita akan masuk ke agenda-agenda ini. Oke, kita mulai aja pada agenda yang pertama mengenai solusi ya. Untuk Road IQ, tentunya ini akan memberikan, akan sangat membantu bagi peran pertama petugas lapangannya, petugas lapangan bagi mereka yang benar-benar sehari-hari kegiatannya ada di lapangannya, di luar office ya. Ini sangat membantu mereka ya untuk Road IQ tersebut. Kemudian juga untuk peran manajer tentunya mereka bisa melakukan monitoring, bisa melakukan lokasi ya, locate beberapa sumber daya mereka. Ini juga sangat membantu manajer tersebut ya. Untuk kasus penggunaannya ya tentunya Road IQ ini bisa dipakai untuk sales lapangannya, contohnya misalnya untuk sales misalnya medical ya, obat-obatannya. Kalau sales mau mengunjungi semua apotek, ini dengan Road IQ ini benar-benar sangat membantu mereka ya, baik dari segi perencanaan maupun penyusunan rute untuk berkunjung ke semua apotek tersebut ya. Kemudian tentunya juga sangat membantu untuk yang servis lapangan ya, untuk yang maintenance ini juga sangat membantu mereka ya. Untuk Road IQ ini bisa memberikan, mengefektifkan ya pelayanan terhadap semua pelanggan ya dari segi servis ya. Dan tentunya juga salah satu adalah dari bidang pengiriman ya, logistik ya. Nah ini juga sangat membantu untuk bidang perusahaan yang fokus di pengiriman. Oke, bagaimana kita akan lihat nanti secara detail ya, bagaimana Road IQ itu bisa membantu peran dan kasus-kasus seperti yang tadi saya sebutkannya. Oke, kita masuk pada poin yang kedua mengenai gambaran ya atau overview ya. Kita akan lihat di sini ya, Road IQ itu bisa memvisualisasikan ya modul dan tampilan Anda. Oke, mungkin apa maksudnya? Langsung aja saya langsung masuk kepada Zoho CRM. Oke, kalau rekan-rekan sudah tahu ya, ini adalah Zoho CRM ya. Zoho CRM ini bisa diakses dari mana saja, kapan saja, dan juga dari berbagai macam device ya, seperti dari handphone, laptop, tablet, bisa diakses sama sekali ya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di Zoho CRM ya. Kita ada dashboard atau beranda, ada prospek, ada konteks management ya, semua kontak customer kita. Kita bisa menyimpan mereka dalam satu pintu di dalam Zoho CRM-nya. Nah, pada webinar kali ini kita akan bicara mengenai Road IQ ya. Road IQ itu adalah extension ya, atau aplikasi yang diinstal di dalam Zoho CRM ya. Nah, ini adalah Road IQ ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah punya Road IQ bisa sekali di-install ya, di attach ke dalam Zoho CRM Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tampilannya yang tadi dibilang bahwa dengan Road IQ kita bisa melihat visualnya. Visual dari apa? Dari kontak ya. Contohnya ini kontak kita ya, list customer kita ya. Kita di sini hanya bisa melihat table list ya, data-data customer kita seperti itu ya. Tapi kita kurang tahu nih secara pastinya customer kita itu lokasinya di mana sih ya. Dengan Road IQ kita bisa langsung melihat nih, oh lokasi kita, lokasi customer kita kebanyakan misalnya di Pulau Jawa semacam itu ya. Kita bisa melihat dari sini ya, terlihat sekali. Ini ada beberapa lokasi customer kita ya. Bahkan kita bisa lihat salah satu poin tersebut ya. Ini adalah customer kita yang ada di daerah misalnya Jawa Barat seperti itu ya. Nah, di Road IQ sendiri mungkin kita kenalan dulu dengan menu-menu yang ada di Road IQ ya. Kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri ini ada menu-menu yang bisa kita tampilkan di dalam Road IQ ya. Kita ada prospek, jadi untuk semua list prospek yang ada di Zoho CRM bisa ditampilkan secara visual di dalam Road IQ. Kemudian kita juga bisa masuk ke account itu untuk company ya, untuk semua perusahaan yang kita manage di Zoho CRM bisa juga ditampilkan di dalam Road IQ. Juga tentunya ada pesanan penjualan, dan ini yang tadi kita buka adalah kontak ya, semua customer Bapak Ibu juga bisa ditampilkan di dalam Road IQ seperti yang sekarang ini saya tampilkan ya. Juga ini ada meeting ya, pertemuan sekarang sudah lebih terbuka ya Bapak Ibu ya, jadi untuk pertemuan sekarang kita bisa adakan secara onsite ya. Nah, ini juga bisa memakai Road IQ ya untuk kita menghandle rute-rute pertemuan kita setiap harinya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja kepada kontak contohnya di Road IQ ini ya. Di sini saya tampilkan semua konteks. Kemudian di sini ada, kalau Bapak Ibu lihat ya, untuk semua kontak kita bisa nampilkan nih, apakah kontak ini kita mau berdasarkan
filter berdasarkan department ya, atau kontak yang dibuat oleh kita sendiri, itu bisa sekali ya Bapak Ibu ya. Bahkan untuk semua kontak kita bisa atur nih, kontak yang urutan 1 sampai 100 atau kontak urutan misalnya berikutnya nih 100 sampai 200. Posisinya udah berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada ditampilkan semua list prospek atau list kontak yang urutan 101 sampai 200 seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Mungkin sekarang saya mau tampilkan yang save filter. Ya, ini juga sangat bagus sekali. Kalau rekan-rekan atau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan save filter yang ada di Zoho CRM, contohnya saya masuk ke kontak ya. Ini ada menu Zoho CRM ya. Saya masuk ke kontak, di sini kemudian saya mau filtering nih customer saya ya, kontak itu customer kita ya, customer perorangan kita. Saya mau tahu semua customer yang ada di wilayah Jakarta misalnya ya. Saya bisa bikin di sini ya, city ya, city. Saya bisa masuk ke sini misalnya city ya, atau ya ini saya udah bikinnya salah satu di sini adalah Jakarta representatif ya, contohnya ya untuk Bapak Ibu ya. Kalau saya klik Jakarta representatif, ini ada yang tampil sini adalah customer yang lokasinya di Jakarta. Nah, bagaimana dengan yang Bogor, Depok, Tangerang yang pinggirannya? Nah, ini juga saya udah bikin filtering di sini. Terlihat berbeda ya tampilannya ya. Ini untuk tampilan yang Bodetabek. Nah, ini kita bisa save ya di dalam Zoho CRM untuk save filter. Nah, pada saat kita masuk ke dalam Road IQ, save filter ini juga bisa kita tampilkan ya di sini ya, yang kita udah save tadi ya. Contoh saya mau lihat semua customer, ya, semua kontak kita yang ada di Jakarta. Saya tinggal klik aja ini, rekan-rekannya bisa terlihat. Dia akan berubah ya, dia akan nampilkan khusus kontak kita yang ada di daerah Jakarta. Nah, ini secara visual terlihat banget ya, kalau Bapak Ibu mau lihat siapa sih yang di Jakarta Utara, contohnya tinggal klik salah satu poin ini ya, terlihatnya ada Pak Arvin, ya ada Pak Steven, dan lain sebagainya. Kalau mau lihat list detailnya adalah seperti ini ya, terlihat semua list detail kontak kita yang ada di Jakarta. Kemudian misalnya saya mau lihat yang Bodetabek ya, ini saya tinggal klik. Nah, ini langsung terlihat nih. Ini yang ada di pinggiran Jakarta ya, Bapak Ibu ya, terlihat ini yang di pinggiran, yang di Tangerang ya, atau yang di daerah Depok, atau yang di Bekasi ya, terlihat semua ya. Jadi benar-benar yang pertama itu Route IQ membantu memvisualisasikan ya modul yang ada di dalam Zoho CRM. Salah satunya ada modul kontak, prospek, dan account ya. Oke, sekarang saya masuk kepada poin berikutnya ya. Untuk Route IQ, kita juga ada fungsi untuk melakukan zonarisasi ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Kita bisa melakukan radius. Misalnya saya pengen tahu radius dari kantor kita ya. Radius dari kantor kita yang 25 km ya. Seperti itu. Nah, terlihat di sini. Bahkan kita bisa ganti ya radiusnya. Misalnya saya mau nampilkan yang lebih dekat lagi. 5 km seperti itu. Nah, ini langsung terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga salah satu feature yang ada di Route IQ, di mana kita bisa menampilkan data customer kita berdasarkan radius seperti itu. Oke, mungkin berikutnya saya akan masuk kepada bagaimana kita bisa melakukan assign rute ya, Oke, untuk rute mungkin saya balik ke Jakarta representatif ya. Radiusnya saya bikin agak besaran dikit ya, misalnya 25 km ya. Nah, ini terlihat semua customer kita yang ada di daerah Jakarta ya. Nah, mungkin pada untuk kita bikin perencanaan rute untuk besok ya, kita mau bikin rute untuk daerah misalnya Jakarta Utara ya, rekan-rekan semuanya ya. Dan di sini kita bisa pakai lasso di sini ya. Kita klik lasso di feature sebelah kanan bawah ya. Kemudian kita bisa mulai nih, saya mau mengunjungi daerah sini deh, Jakarta Kota ya, dan sekitarnya ya, seperti ini ya. Kita tinggal mengadakan lasso seperti ini, langsung terlihat ya. Siapa-siapa aja customer yang ada di daerah yang kita udah bikin secara lasso tersebut terlihat di sini ya. Seperti itu, setelah kita pilih ya, kemudian kita bisa bikin langsung rutenya ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, rekan-rekan lihat di bawah ada tombol create ya, kita bisa klik tombol tersebut. Nah, ini akan terlihat nih rutenya. Misalnya ini saya langsung rubah ya, namanya rute adalah kunjungan ke customer daerah kota ya, Jakarta Utara ya.
Itu ya rekan-rekannya. Nah, di sini untuk membuat rute, kita ada dua pilihan ya rekan-rekannya. Yang pertama, secara flexible timing. Yang kedua, secara schedule. Nah, apa sih perbedaan dua itu ya? Kalau yang flexible timing ya, di situ kita bisa menentukan ya, setiap titik poin yang kita akan kunjungi mereka itu ya. Kita hanya tentukan berapa lama kita ada di tempat mereka ya. Misalnya di sini kita kasih default 30 menit ya. Seperti itu ya, masing-masing kita kasih default 30 menit ya. Sehingga nantinya kita akan terlihat nih, berapa banyak yang bisa kita kunjungi ya dalam satu hari ya untuk customer kita yang ada di wilayah yang tadi kita sudah sebutkan di atas itu ya, kita udah select seperti itu. Kemudian tentunya titik awalnya ya, titik awalnya kita mulai dari office kita ya, untuk ekspedisi pengiriman atau sales, tentunya mereka perlu datang dulu ke kantor ya. Nah, titik awalnya adalah di office, contoh ini office-nya ada di sekitar daerah Jakarta Selatan seperti itu ya. Yang bawah ya, stop point-nya ya. Stop point-nya kita bisa masukkan juga di sini ya, end point-nya ya. Kalau kita bilang kembali lagi ke office bisa ya, atau kita bilang ke stop point-nya di salah satu customer kita. Contoh ini saya bikin office kembali ya, office ke office seperti itu. Baru kita create ya, akan terbentuk rutenya seperti itu ya. Saya akan bikin create sini. Nah, terlihat rutenya mulai dari office, tentu dia jalan sini dan akhirnya dia kunjungi ke wilayah kota tersebut ya. Ini terlihat ya rekan-rekannya ada posisi pertama, lokasi awal, kemudian lanjut ke posisi kedua, ketiga, dan lain sebagainya, keempat, dan seterusnya ya. Nah, di sini Zoho Road IQ sudah sangat membantu ya, cara mereka membuat rutenya seefektif mungkin ya. Rekan-rekan bisa lihat ya, di sini nggak ada yang dia mesti bulak-balik ya, misalnya dari satu ke daerah 5 terus baru ke 3 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terlihat di sini ya. Bagaimana Road IQ bisa membantu mengoptimalisasikan rute yang kita buat untuk schedule pada hari itu ya. Seperti itu ya. Oke, saya masuk ke tipe rute yang kedua ya. Saya balik lagi di sini, mungkin kita bisa bikin raso baru ya, Bapak Ibu ya. Saya mungkin daerah Jakarta Selatan ya, seperti ini ya, saya tentukan situ ya. Karena saya create rute baru ya untuk Jakarta Selatan. Sekarang saya masuk kepada rute pilihan yang kedua, schedule timing. Apa sih maksudnya schedule timing? Nah, maksudnya schedule timing ini tentu ada beberapa customer kita, dia nggak mau secara tiba-tiba kita datangi gitu ya. Ini beda mungkin dengan yang apotik ya. Kalau apotik itu untuk tenaga sales penjualan obat-obatan, dia bisa langsung datang aja ke apotik sesuai dengan jam buka mereka ya, untuk melakukan negosiasi atau mengecekkan stok yang ada di apotek tersebut ya. Nah, untuk yang customer, ada beberapa tipe customer, kita harus set up dulu nih appointment. Ini yang kita maksud dengan schedule timing ya, teman-temannya di sini ya. Misalnya untuk yang pertama kita udah schedule nih mau berkunjung ke semua customer yang ada di Jakarta Selatan ya. Kemudian kita udah telepon satu-satunya, Bu Hesti ternyata nggak bisa pagi, bisanya adalah sore ya, misalnya seperti itu, atau siang nih jam 12 seperti itu, kita set seperti itu, kita klik done seperti itu ya. Kemudian yang Pak Bagus ternyata bisanya lebih awal ya, lebih awal misalnya bahkan jam 8 pagi bisa tuh ya, kita bisa klik done seperti itu ya. Nah, ini adalah yang schedule berdasarkan timing ya. Di sini kita harus benar-benar teleponin mereka satu persatu, bikin appointment dulu ya. Setelah itu baru kita tentukan ya. Contoh ini jam 10 dan seperti itu ya. Nah, ini contoh 3 aja, yang ini mungkin saya nggak perlu, saya hapus dulu. Oke, kemudian saya masukkan titik poinnya ya, end pointnya, saya masukkan ke kantor seperti itu ya. Saya create di sini ya. Nah, ini juga terlihat ya, Bapak Ibu, dengan rute yang tadi kita udah buat untuk 3, akan terlihat ya, rutenya seperti apa ya. Mulai dari posisi pertama sampai pada posisi terakhir, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, itu untuk masuk ke dalam assign rute ya. Sekarang saya langsung masuk aja ke rute yang tadi kita udah buat ya. Sini saya langsung balik lagi ke rute yang tadi kita udah buat ya. Sini ada rute.
Tadi saya udah bikin rute yang untuk kunjungan ke daerah kota ya. Oke, jika tiba-tiba saya merubah ya posisi dari yang tadinya Pak Willianto ini ketiga, saya masukin ke yang pertama ya. Terus Pak Handi atau Pak Steven saya masukin sesuai ternyata mereka mau minta dikunjungi dulu seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya rutenya agak sedikit berantakan jadinya ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya ya. Rute yang tadi sudah dari Road IQ sudah disusun dengan rapi, pada saat kita merubah posisi-posisi pengunjungan pertama kedua ya akan berbeda. Nah, di sini kembali Road IQ bisa ada satu menu yang khusus untuk membantu juga untuk kembali mengoptimalisasikan ya rute tersebut yang kita udah sedikit merubah-rubah dikit ya, kita tinggal klik ini ya. Lihat di sini ya, apakah ini mau dibantu untuk membuat rute yang paling optimal sehingga jaraknya jadi paling dekat ya, paling pendek seperti itu ya. Kita klik optimalisasi seperti ini. Nah, ini terlihat kembali diarahkan dengan rute yang baru ya, diarahkan dengan posisi yang sudah kita susun ya, seperti itu ya. Di sini terlihat Road IQ memiliki fitur yang sangat bagus ya, dia memiliki intelligence yang sangat tinggi ya untuk bisa menyesuaikan kembali ya rute-rute sesuai dengan arahan kita seperti itu ya. Oke, mungkin saya kembali ke dalam presentasi saya di sini ya. Oke, coba kita overview kembali ya. Road IQ itu membantu memvisualisasikan modul dan tampilan Anda ya. Jadi kayak modul prospek, modul kontak dengan Road IQ kita bisa lihat secara visual dalam bentuk lokasi ya. Kemudian kita masuk di sini tadi juga saya sudah tunjukkan bagaimana Road IQ bisa memakai filter yang kita udah simpan di dalam Zoho CRM ya. Seperti tadi Jakarta representatif, dia langsung menampilkan yang Jakarta representatif ya. Seperti itu. Kemudian tadi juga kita udah melihat bagaimana Road IQ bisa mengfiltering berdasarkan radius ya. Tadi ada yang jarak 15 km dari kantor kita ya, atau yang 50 km, itu benar-benar bisa kita atur sedemikian rupa. Dan kembali tadi juga kita udah lihat kalau kita mau berdasarkan lasso ya, mungkin karena ini daerahnya misalnya Jakarta Barat, kita sampai ke Jakarta Pusat ya, kita bisa bikin lasso seperti itu ya. Dan tadi kita juga bisa dari yang hasil lasso tersebut kita langsung bikin rute ya saudara-saudara. Rute tadi kita bisa langsung bikin berdasarkan flexible timing maupun yang schedule timing ya. Ya, ini tadi kita udah coba ya bagaimana kita bisa membuat rute baik berdasarkan appointment ya atau berdasarkan yang flexible timing ya. Terlihat ya bedanya ya, kalau yang fleksibel itu kita hanya tentukan berapa menit kita ada di lokasi tersebut ya, per lokasi. Kalau yang schedule kita harus tentukan jam berapa kita harus datang ke daerah tersebut ya. Oke, berikutnya kita juga sudah melihat bagaimana kita bisa terbantu ya dengan Size IQ ini ya untuk mengoptimalisasikan rute ya. Contoh ini tadi rute sebelum kita optimalisasikan. Terlihat ini ada bulak-balik ya. Dari sini balik lagi sana dan balik ke sini ya. Dengan kita klik optimalisasi, terlihat bedanya ya Bapak Ibu ya. Ini langsung terlihat satu arah seperti itu ya. Oke, kemudian ini juga ada fitur yang cukup bagus ya. Tadi saya ungkapkan di depannya bahwa tenaga pemasaran kita yang di lapangan, dia nggak usah buka laptop ya. Dia cukup dari handphone mereka. Dia bisa langsung assign rute tadi ya. Untuk yang hari ini rute dia kemana ya. Dia bisa langsung lihat dari handphone mereka ya seperti ini ya. Ini tampilan dari handphone ya. Bahkan begitu dia masuk ke checkpoint pertama ya, dia otomatis akan ke check-in juga ya di sana ya. Jadi nanti manajer bisa langsung monitor dari kantor ya, dari Zoho CRM ya, bisa terlihat kapan mereka check-in ya, posisi mereka saat ini ada di mana, bisa ke tracking seperti itu ya. Nah, kemudian untuk petugas di lapangan atau sales di lapangan juga bisa melihat nih, menangani pembatalan di menit-menit terakhir ya. Ada beberapa kasus seperti itu ya rekan-rekan ya. Walaupun kita udah bikin schedule untuk rute pada hari ini, ternyata ada 1-2 customer yang tiba-tiba telepon ya. Dia harus berkunjung ke satu tempat, minta di cancel untuk appointment hari ini. Nah, itu juga dengan mudah sekali ya petugas lapangan ya, sales lapangan bisa tinggal klik icon ini untuk mendelete salah satu poin ya. Kemudian
Nah, ini bagusnya lagi nih, pada saat dia delete satu poin, tentunya dia bisa juga menambahkan alternatif lain ya. Dia tinggal klik plus icon di sini. Nah, Route IQ secara otomatis memberikan preferensi ya. Saat ini untuk posisi mereka ada di mana dan siapa sih customer terdekat yang ada di posisi tersebut nih. Sehingga si sales lapangan bisa dengan cepat melihat, oh mana yang saya bisa bikin alternatif pengganti dari yang dibatalkan tersebut ya. Terlihat nih jaraknya pun terlihat ya, rekan-rekan bisa lihat di sini ya, dari radius terlihat jarak mana yang paling dekat. Mungkin secara cepat dia bisa langsung ganti posisi karena udah di cancel ya, diganti ke customer lainnya yang paling dekat daerah tersebut seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk juga di jurnal aktivitas ya. Jadi semua kegiatan yang sudah ke-record ya di dalam Route IQ itu bisa kita tracing kembali ya. Kita bisa lihatnya di jurnal aktivitas seperti itu ya. Mungkin saya kembali lagi ke dalam aplikasi Zoho CRM saya ya rekan-rekan. Untuk memberikan gambaran yang lebih detail ya, atau lebih jelas mengenai jurnal aktivitas ya. Kita balik lagi di sini ya, kalau rekan-rekan lihat ya di salah satu menu kita ada yang namanya diary ya. Ini untuk melihat historical rute-rute kita ya, seperti itu ya. Misalnya saya mau lihat diary berdasarkan tanggal ya, di sini saya mungkin bisa lihat juga ya pada tanggal 19 Januari ini kita bisa rubah ya tanggalnya. Kita mau lihat historical rute di tanggal 19 contohnya ya. Kita apply gitu ya. Nah, ini terlihat nih di tanggal 19 ya. Saya waktu itu ketemu Pak Reza, terus saya ketemu dengan kontak pertama, kedua, dan seterusnya ya. Ini terlihatnya secara gambarannya. Historical ya, rute pada tanggal tersebut ya. Tentu kita bisa memilih historical di tanggal-tanggal yang lainnya seperti itu ya rekan-rekan. Oke, kemudian kita juga lihat bahwa di dalam menu IQ kita ada yang namanya reports ya. Laporannya reports. Nah, reports ini ada dua ya. Yang pertama mungkin cluster ya. Kita bisa lihat kalau kita klik cluster, kalau rekan-rekan lihat yang warna biru itu ya, terlihat kita bisa memetakan customer kita ya, kontak kita berdasarkan cluster ya. Cluster itu apa sih? Cluster itu tentu satu wilayah yang berdekatan, seperti sini kita bisa bikin cluster daerah Bekasi atau cluster daerah Sukabumi ya, kita bisa bikin cluster daerah Bandung seperti itu ya. Nah, ini secara otomatis ya, si Route IQ akan mengklasterkan semua kontak kita berdasarkan wilayah tersebut ya. Secara otomatis ya, rekan-rekan kita nggak usah buat ya, kita tinggal lihat dari laporan klaster seperti itu ya. Bahkan untuk Jakarta sendiri kita bisa bikin banyak klaster ya, rekan-rekan. Sini terlihat ada banyak klaster yang bisa kita tentukan seperti itu. Kemudian kita masuk ke report heat map ya. Ya, ini juga sangat bagus ya. Peta panas ya. Nah, itu terlihat yang warna merah ya, kita bisa lihat posisi heat map dari semua kontak kita seperti itu ya. Kalau kita deketin warnanya sudah berubah jadi hijau ya. Nah, ini yang hijau dan kuning itu bisa terlihat ya rekan-rekan semuanya ya. Oke, kemudian kita masuk ke menu yang berikutnya ya, explore ya. Di dalam Route IQ menu terakhir kita ada namanya explore ya. Explore maksudnya untuk apa sih? Misalnya kita mau explore semua prospek, account, pesanan penjualan, kontak, pertemuannya jadi satu ya, kita klik dan. Nah, nanti rekan-rekan bisa lihat nih. Ini sekarang tampilannya digabung ya rekan-rekannya, baik itu kontak yang warna ini ya, warna agak coklat tua ya, maupun yang prospek kita ya, terlihat beda warna ya rekan-rekannya. Nah, ini terlihat di semua di explore ya. Oke, saya masuk kepada menu terakhir ya. Mungkin kalau rekan-rekan tahu ya, di kontak tersebut ya, kita bisa melihat semua customer kita di sini ya. Oke, di Zoho CRM untuk semua table list ya, baik itu prospek, kontak, account, itu nanti ada yang namanya map view ya, map view. Kita tinggal klik map view ini untuk memberikan gambaran secara visual, kembali secara visual ya. Ini misalnya saya mau pesan semua ya, oke. Saya hapus ini filtering, saya mau lihat semua customer kita ya. Oke, saya klik map view ya. Jadi ini ada shortcut juga ya. Kalau ini contohnya employee sedang berada di page contact ya. Kemudian dia tinggal klik aja map view.
Nah, ini langsung terlihat ya rekan-rekan, kontak tersebut langsung divisualisasikan ke dalam lokasi di mapping ya, di peta ya, seperti itu. Itu adalah map view yang bisa langsung kita klik dari Zoho CRM seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke presentasi saya ya. Nah, ini tadi kita udah lihat jurnal aktivitas ya, bagaimana kita bisa trace back historical rute-rute yang kita sudah buat sebelumnya ya. Kemudian tadi kita lihat peta panas ya, heat map tadi ya, yang warna hijau itu ya, kuning, kalau yang jauh berubah jadi merah ya. Kemudian kita juga lihat peta cluster ya. Jadi secara otomatis Road IQ bisa memetakan posisi dari semua kontak kita semacam itu dalam bentuk cluster seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke apa yang baru ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya, Zoho Road IQ, dia juga nggak berhenti di situ aja ya, dia terus ada improvement ya, dia setiap harinya, setiap minggunya dia ada improvement baru ya. Contoh ini adalah apa yang baru di Road IQ saat ini ya, yang rekan-rekan bisa lihat ya. Yang pertama yang tadi explore ya, ini adalah fitur baru ya, yang baru aja di launch beberapa minggu yang lalu ya. Di mana di explore ini yang tadi rekan-rekan udah lihat ya, rekan-rekan bisa milih beberapa modus secara sekaligus, mungkin prospek, account, dan konteks sekaligus, nanti ditampilkan dengan warna yang berbeda ya. Kemudian yang tadi map view ya, map view tadi juga adalah feature baru di dalam Zoho CRM ya. Begitu rekan-rekan misalnya ada di kontak, dia ada shortcut untuk map view ya, langsung masuk ke dalam .iq seperti itu tadi ya. Kemudian, nah tentunya saat ini juga semua tugas, kasus atau pesanan penjualan yang kita buat di dalam Zoho CRM itu bisa diintegrasikan secara langsung dengan .iq ya. Dan ini juga ada feature baru ya, rekan-rekan pada saat bikin rute ya, route tadi ya, awalnya itu di bawah 25 ya, sekitar 10 kalau nggak salah ya. Saat ini dia bisa bikin sampai 25 titik poin ya dalam satu rute ya, sehingga lebih memperbesar, lebih mengoptimalkan ya semua sales lapangan ya kalau dia berkunjung ke lebih banyak customer seperti itu ya. Dan kemudian juga, nah ini juga fitur bagus ya untuk rekan-rekan, untuk para manajer, dia bisa melakukan yang namanya batasan check-in untuk semua tenaga lapangan ya. Jadi pada saat mereka mau check-in untuk mulai rute tersebut, kita bisa kasih geographical batasan ya, berdasarkan radius. Misalnya di sini terlihat nih, kita kasih batasan yang dekat dengan wilayah kantor kita ya, seperti itu ya. Jadi mereka hanya bisa check-in dari sekitaran kantor seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian kita juga akan masuk ke feature yang akan dikembangkan ya, yang sedang dikembangkan. Saat ini posisi masih di development ya, belum di launch ya saat ini, cuman khusus untuk Anda nih, peserta webinar pada pagi hari ini, saya bocorkan aja ya, Road IQ juga nantinya akan datang dengan feature-feature baru ya. Nah, ini yang sedang dikembangkan. Apa aja sih feature baru? Ayo kita coba lihat secara satu persatu ya. Yang pertama, pewarnaan. Nah, ini juga bagus sekali ya rekan-rekan ya. Contoh, saya masuk kepada menu prospek ya, kemudian saya klik yang di Road IQ, dia akan tampilkan semua prospek kita ya. Nah, di sini warnanya ini untuk apa sih ya Pak MP ya? Contoh di sini warna adalah kita bisa bedakan dari read source ya. Maksudnya adalah prospek ini ya, prospek ini sumbernya dari mana ya? Mereka tahu company kita dari mana gitu ya, misalnya dari website, dari sosial media. Nah, ini kita bisa tampilkan read source-nya ya, dari digital marketing, dari misalnya dari networking ya, dari direct marketing. Nah, berbagai macam source ini bisa kita tampilkan beda warna ya, teman-teman. Ini semua sama nih, semua ada prospek, tapi warnanya berbeda karena kita sesuai source-nya ya, sumbernya ya. Jadi yang warna merah ini dari digital marketing ya, terlihat di sini. Kemudian yang warna orange misalnya, oh dari sosial media nih. Kita bisa langsung lihat nih, berapa efektif pada saat kita melakukan kampanye di sosial media ya. Kita bisa lihat nih, mereka itu datangnya dari lokasi mana aja seperti itu ya rekan-rekan. Jadi warna ini sangat membantu ya pada saat kita bisa melihat tracking, contoh adalah sumber dari prospek kita ya, seperti itu ya. Nah, ini juga bocoran yang keduanya, rekan-rekannya. Kedepannya nanti Road IQ juga bisa
kita bikin secara otomatis, kita hanya menentukan jalan yang kita mau lewati ya. Misalnya hari ini saya mau lewatin jalan Jenderal Sudirman sampai Tamrin gitu ya. Seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian kita tinggal klik aja satu button ya, nanti kita akan diarahkan ya sepanjang jalan tersebut mana sih customer kita yang ada di ya sepanjang jalan tersebut ya, sehingga secara otomatis nanti kita bisa bikin rute ya. Ini terlihat nih, kita hanya bikin jalannya aja, kemudian langsung direferensikan poin-poin customer yang mendekati jalan tersebut. Sehingga apa? Sehingga ini sangat membantu mengoptimalisasikannya rute yang sudah kita buat ya tentunya. Oke, kemudian ini juga ada bocoran berikutnya, nanti juga ada pencarian global ya. Contoh di sini rekan-rekan mau tahu misalnya nama Pak Budi ya, atau di sini nama Denny ya, Den ya. Kita masukin kata kunci ya, misalnya baru ketik Den ya. Nah, itu langsung terlihat nih. Langsung ditampilkan semua feed kita yang ada kata-kata Den ya, apa itu prospek atau itu account ya, nama perusahaan atau itu nama customer kita, semua akan ditampilkan secara otomatis berdasarkan kata kunci yang kita taruh di situ, termasuk peta-petanya ya, seperti itu ya. Ini feature bagus juga ya, benar-benar mempermudah dari sisi usernya ya. Kemudian, nah ini juga bagus sekali ya peta jalannya. Di sini kita juga bisa melihat ya, kita bisa melakukan tracking ya. Nah, ini tracking ini untuk apa sih? Untuk kita bisa men-track nih posisi sales person kita saat ini ada di mana secara live ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini ada menu baru namanya distribusi rute nih. Jadi kalau kita punya tim sales dari berbagai macam tim, si manajer bisa lihat nih, tim satu sedang mengerjakan atau rute mana yang sedang dia handle ya. Tim 2 rute yang mana, tim 3 rute yang mana. Benar-benar jadi manajer di office bisa memantau ya distribusi rute dari masing-masing resource ya, masing-masing salesperson kita seperti itu ya. Nah, ini juga satu lagi feature terakhir yang sangat menarik ya. Road IQ nantinya juga bisa memberikan ya tempat-tempat yang menarik bagi tenaga lapangan kita ya. Contohnya gini, contohnya misalnya saat ini si sales lagi ada di lokasi misalnya Kebon Jeruk ya, seperti itu ya rekan-rekan ya. Kemudian dia ternyata lagi udah jam makan siang nih, dia mau cari lokasi di Kebon Jeruk itu, dia pengen tahu nih yang dekat lokasi dia restoran apa. Nah, ini secara otomatisnya terlihat nih. Sekali lagi selamat pagi semuanya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi Road IQ di Zoho CRM.